Nah, kalau kita lihat detail dari si TWS-nya untuk atau pods-nya, sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai bro, semua kembali lagi di Bro Musa Konten. Pada video kali ini kita akan membahas TWS yang dikeluarkan dari merek yang terkenal nih. Xiaomi bukan, Vivo bukan, Sony bukan, tapi TWS-nya Lenovo LivePods 1. Let's go, kita bahas. Sebenarnya ini itu ada dua versi. Ada yang versi internasional dan juga ada yang versi China. Nah, kalau untuk yang versi China itu kurang lebih informasi dari si pemilik toko adalah yang berwarna putih. Jadi bedanya apa sih? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma bahasa saat notifikasi si earphone-nya ini on atau earphone-nya ini off. Sebenarnya nggak terlalu ada bedanya. Tetapi kalau untuk warna-warna yang lain seperti hitam dan juga hijau, nah itu biasanya versi internasional. Nah, saya membeli ini dengan harga 160.000. Awal-awal rilis, saya lihat harganya itu setahun yang lalu kurang lebih masih sekitar 250-220.000. Akan tetapi sekarang mungkin dia mau ngabisin stoknya juga ya, karena saya lihat di tokonya yang saya dapat di Tokopedia itu kurang lebih tinggal 3 stok ya. Jadi kemungkinan harganya diturunin supaya cepat habis aja atau cepat laku aja barangnya. Tapi saya belinya bukan di official store ya, karena saya lihat official store Lenovo nggak jual Lenovo LivePods gitu. Dan Lenovo LivePods ini ada beberapa tipe, ada yang LivePods 1, yang ini ya LivePods 1, ada yang XT90 dan juga Lenovo LivePods LP1S juga ada gitu. Tetapi setelah saya mencari-cari info di YouTube dan juga web, ternyata yang paling bagus itu dari pengalaman user experience atau pengguna TWS Lenovo, yang paling bagus itu adalah Lenovo LivePods atau LP1. Oke, kita mulai aja dari kemasannya. Di sini ada tulisan tentunya Lenovo LivePods dan logo Lenovo. Biasalah ya, merah dan putih ya, udah kayak bendera Indonesia. Lalu di depannya tentunya ada gambar TWS-nya, yaitu Lenovo LivePods-nya warna putih. Tapi saya ini belinya warna green ya, milihnya ya. Warna hijau, nanti kita lihat warna hijaunya itu seperti apa. Menurut saya sih warna hijaunya itu bagus banget. Terus sampingnya itu tulisan Lenovo LivePods, Lenovo, tulisan sampingnya juga. Lalu di belakangnya itu ada beberapa keterangan dari spesifikasi si TWS ini, atau Bluetooth audio, atau Bluetooth headset. Lenovo LivePods, ini tulisan Chinese ya. Kalau di sini kita lihat ini bisa disentuh ya, pakai sensor sentuh, bukan cetak-cetak lagi ya, nggak seperti TWS saya yang Xiaomi Redmi AirDots 2 ini. Nah, nanti akan saya compare dengan Redmi AirDots ini juga, tapi di next video, makanya jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Kita terusin, lalu di sini ada tulisan 10 mm, kemungkinan itu adalah lubang dari audionya atau dari headsetnya. Lalu ada gambar baterai, mungkin ini ada indikator baterainya ya tentunya ya, ketika kita nyalakan Bluetooth-nya atau tersambung Bluetooth-nya ke handphone. Ada gambar telepon, tentunya bisa menerima telepon di sini. Lalu ada kayak gambar telinga ya, mungkin melambangkan kayak fit gitulah ya, fit di telinga. Di sini tulisan LP1, lalu ada kode-kode kayak gini, saya kurang ngerti juga. 10 meter itu merupakan jaraknya ya, kalau kita sambungkan ke handphone, jaraknya itu kurang lebih 10 meter ya, sampai si TWS-nya terputus dengan koneksi handphonenya. Kalau klaimnya di situ sih begitu ya, tapi biasanya kalau TWS murah itu palingan 5 meter atau 6 meter juga udah putus ya, atau nggak nerima gelombang suara lagi. Di sini juga ada tulisan 10 mm seperti yang tadi saya sebutkan, diameter lubang dari headsetnya, lalu 20 mW. Desibelnya 70 desibel kurang lebih, lalu frekuensinya itu 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini standar ya. Jadi rasanya itu standar-standar aja sih. Dan untuk pengecasannya itu harus pakai yang 5 volt 1 ampere atau 5 volt 0,5 ampere ya. Jangan pakai yang 2 ampere 5 volt, nanti takutnya overcharge jadinya rusak di headsetnya. Untuk kapasitas dari baterai pods-nya itu adalah 40 mAh ya, pods-nya ya, bukan tempat baterainya. Tapi untuk tempat baterai dari pods-nya itu 300 mAh. Klaimnya satu pods atau sepasang pods itu bisa dijalankan hingga 2 jam lebih. 300 mAh, jadi kurang lebih bisa ngecas hingga 5-6 kali ya. Berarti 5-6 kali dikali 2 jam lah ya, taruh ya, kurang lebih 12 jam. 12 jam kita bisa gunakan si headsetnya, tetapi untuk pods-nya itu bisa digunakan 2 jam gitu, ngerti kan ya? Di sini lalu ada tulisan Chinese, saya kurang paham juga ya, lenovo.com. Oke, langsung aja kita cek dalamnya itu seperti apa. Kita unboxing dulu. Ini sebenarnya udah saya unboxing duluan ya, untuk memberitahu tokonya bahwa
barangnya itu tidak cacat gitu. Biar kalau misalnya ada kecatatan bisa langsung saya retur dari Tokopedia. Oke, makanya di sini kalian bisa lihat ini adalah TWS-nya ya. Lampunya biru, ini sebenarnya lagi nge-charge. Sebenarnya saya udah melakukan tes ya terhadap si headsetnya. Dan case-nya ini magnet ya. Kita bisa lihat case-nya ini magnet. Cetak, cetek, cetak, cetek. Nah, keren kan? Ada indikator lampu biru, kelihatan ya? Ada indikator lampu birunya. Lalu ini case baterainya adalah Type C. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti kepala charger ya. Nggak usah gonta-ganti jenis charger ya atau kabel chargernya, pakai Type C karena semua rata-rata device gadget itu pakai Type C. Dan di belakang tempat baterai dari pouch-nya ini ada tulisan Lenovo LivePulse LP1. Nah, DC 5 volt 500 mAh ya. Sudah diberitahukan lagi nih, jangan di-charge di kepala charger yang 2 ampere 5 volt atau lebih gitu. Di bawahnya aja. 300 mAh. Nah, tulisan Chinese saya juga kurang ngerti. Ada hologramnya. Tulisannya hologramnya post 8.12 2020. Kemungkinan ini produksinya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi kelengkapan yang lain. Kita juga dapat pouch-nya. Ini kalau misalnya pouch dari bawaannya ini kebesaran, kita bisa ganti yang pouch kecilnya ya. Lalu ada kabel charger pendek untuk Type C ya. Nah, ini berguna juga untuk power bank sih. Lalu ada juga buku manualnya. Udah itu aja dalamnya ya. Sekarang waktunya kita coba ya. Nah, untuk mengeluarkan pouch ini, kalau belajar dari temen ya, bukan dikeluarkan begini ya, ditarik. Tetapi digeser aja, digeser. Ya, jadi gendutnya ini, bagian gendutnya ini digeser ke atas. Nah, build quality dari tempat baterainya ini kurang lebih bagus sih untuk harga 160.000 ya. Lumayan bagus. Nah, jadi seperti kayak bahan helm gitu, helm 150 ribuan kayak gitulah bahannya. Detail dari pouch-nya, di sini ada tulisan R dan L, right dan left. Lalu ada tulisan juga Ori 81220 new. Dikasih tahu banget bahwa ini new ya. Oke, kita coba fittingnya ke telinga ya. Sorry, gua akan agak close up. Kalau untuk ngaturnya itu jangan pegang di ujungnya ya, karena ini ada sensor sentuhnya ya. Jangan pegang di sini, bukan pegang begini, tapi aturnya pegang di ujungnya. Nih ya, seperti ini ya, pegang di bagian ujungnya. Karena nanti kalian akan kesentuh-sentuh ya, karena sensitif kan touch sensornya ini gitu. Kita coba fast, fit nggak? Oke. Fit di telinga ya, dan juga tangkainya nggak terlalu besar. Kita mulailah dari mendengar lagu ya, dan juga kita akan coba mikrofon dari si TWS ini ya. Coba kita dengarkan ya teman-teman, dengarkan. Oke, jadi saya ceritain mengenai suaranya ya. Jadi volume basicnya itu cukup keras untuk si TWS dari Lenovo ini. Akan tetapi untuk bassnya itu nggak bulat, dia itu seperti ada ekonya sedikit banget, jadi agak mengembang untuk bassnya. Treble-nya itu nggak begitu dalam, tetapi detailnya masih kita dapat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman main PUBG gitu ya, suara-suara langkah kaki itu masih kedengeran, tapi nggak begitu dalam kedengerannya gitu, nggak begitu cering lah istilahnya. Untuk bassnya ketika kalian nembak, nah itu mantep banget tuh kalau misalnya main PUBG atau nonton film-film action ya yang berantem-berantem, ataupun kalau untuk pencinta bass sih ini overall oke banget sih. Tetapi kalau untuk pencinta kayak ASMR atau podcast, saya lebih milih si Redmi AirDots ini ya. Nanti kita bandingkan, makanya jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini ya. Oke banget sih, dibandingkan kalian beli yang harga 200 ribuan dengan merek yang nggak jelas, ataupun 100 ribuan kurang dengan merek yang nggak jelas gitu. Mendingan ini Lenovo gitu kan. Oke, sekarang kita coba mikrofonnya ya. Oke, di sini saya pakai aplikasi ASR ya untuk melakukan perekaman dengan Bluetooth audio ya. Biasanya saya menggunakan ASR sih kalau tes eksternal mikrofon atau mikrofon Bluetooth. Oke, kita coba lagi. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini saya sedang mengetes mikrofon dari TWS atau earphone Bluetooth dari Lenovo LivePulse 1. Oke, sekarang kita coba untuk bermain game ya. Apakah delaynya parah? Kalau misalnya ada delay atau enggak, itu setiap earphone Bluetooth ataupun TWS Bluetooth ataupun sejenisnya pasti ada delaynya. Namanya sambungan langsung ke HP dengan sambungan udara itu tentunya berbeda ya frekuensinya.
pasti ada delaynya nih. Yang masalahnya itu latensinya itu tinggi atau tidak, lalu delaynya itu parah atau enggak gitu. Langsung aja kita coba ya. Nah, oke, sekarang untuk fungsionalnya ya. Untuk fungsional, kalian tap si headsetnya satu kali. Nah, ini nge-pause kan. Nah, itu nge-pause. Tap lagi, itu nge-play. Kalau misalnya kalian tap 2 kali ya, si TWS-nya kita tap 2 kali, kita klik sebelah kiri ini mengecil, kalau klik sebelah kanan 2 kali itu membesar volumenya ya. Kalau untuk ganti video atau ganti lagu, kita cukup klik 3 kali ya secara cepat. Nah, lihat. Ganti kan? Nah, gimana nih menurut kalian? Kesimpulan dari video ini menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya pribadi dengan harga cuma 160.000 kalian mendapatkan TWS dari merek cukup bagus ya. Lenovo itu mendingan ambil sih dibandingkan kalian merek yang abal-abal ya. Mungkin segitu aja ya video dari saya mengenai si TWS Lenovo ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen mengenai bagaimana pendapat kalian mengenai TWS ini. Bro Musa pamit.